Bapak, terima kasih untuk Bapak dosen dan juga Ibu Pamong. Saya akan mencoba melakukan petitum hari ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sudah semua kata disaran dan sudah mandi? Sudah, Baik, Bu. Bu. Baik, Ya, Bu. Bu. Ya, Kitur, kalau setiap hari kita masih mengalami kesehatan dan semangat ya untuk boleh sekolah dan menikmati pembelajaran walaupun di situasi yang sangat sulit ini. Ya. Saya bertanya kepada semua kehadir hari ini, ketua kelasnya ada Wina ya, Wina. Apakah semua teman-temannya hadir? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Semuanya hadir, Bu. Anak-anak ibu semuanya semangat bersekolah. Ya, ketua kelas hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, ketua kelas boleh memimpin doa, membuka pelajaran kita. Yep. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas kita yang baik hati. Nah, sekarang kita akan masuk pembelajaran tema 9, yaitu benda-benda di sekitar kita, dengan subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi. Nah, dengan belajar ini, setelah mempelajari materi ini, kita nanti diharapkan anak-anak ibu semua diharapkan setelah mempelajari ini bisa menjelaskan kembali tentang iklan elektronik dengan tepat dan bisa menuliskan kesimpulan-kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Dan yang ketiga, kamu nanti harus dapat menjelaskan kembali karakter iklan elektronik, baik iklan di radio, baik televisi maupun internet dengan benar. Dan kemudian anak ibu semua harus mampu menggambar benda yang ada pada iklan televisi dengan tepat. Nah, coba kamu perhatikan gambar ini. Gambar apa yang sedang anak ibu perhatikan? Lagi menonton, Bu. Menonton, Bu. Lagi menonton. Siapa suka menonton? Saya, Bu. Ya. Pasti ada channel kesukaannya ini semua ya. Semua anak ibu sudah memiliki TV tentunya ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Yang menonton itu kira-kira yang di televisinya itu ada gambar apa? Yang menonton apa dia? Ada minuman, Bu. Iya, benar ada minuman. Dan dibagi dua menjadi 3,5 dan hasilnya itu bagian lingkungan itu 3,5. Cara mengukurnya seperti yang saya contohkan. Ada kelapa segar ya. Oke. Ibu, siapa yang di sini sudah lancar membaca? Saya, Bu. Saya, Bu. Anak ibu yang sudah yakin lancar membaca, boleh dibaca dulu teks yang ada di bawah gambar. Pada minggu siang, Rini asik menonton televisi. Di televisi ada iklan sirup. Rini terpengaruh iklan sirup dan ingin membuat es sirup. Rini kemudian meminta ibu untuk mengajarkan cara membuat es sirup. Rini telah terpengaruh iklan dari televisi, yaitu iklan sirup. Iklan yang ditayangkan di televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Karena televisi merupakan salah satu media elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya melalui media elektronik. Apa saja benda iklan elektronik itu?
Iya, terima kasih anakku. Cara membacanya sudah sangat benar. Nah, ini kita belajar tentang iklan. Si Rini sedang asik menonton televisi. Dia sedang menonton iklan. Televisi adalah salah satu contoh iklan elektronik. Nah, berarti kita di rumah sudah memiliki dan sudah menikmati media elektronik. Nah, iklan elektronik itu banyak jenisnya. 3 di antaranya yang akan kita pelajari saat ini adalah ketiga jenis iklan tersebut, iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Nah, bagaimana karakteristik ketiga iklan elektronik tersebut? Mari kita pelajari satu. Semangat ya. Iya Bu. Nah, coba perhatikan, ada gambar apa di situ? Belum mun eh, belum muncul Bu. Gak ada Ada gambar, gambar apa Bu. yang Belum muncul Bu. Slide selanjutnya Bu. Ganti slide-nya, Bu. iya udah diganti? Adakah sudah nampak gambarnya? Belum, Bu. Belum Bu. Belum nampak, Bu. Sekarang yang tampil ada apa yang dilihat anak-anak Ibu? Oh, udah di. Radio, Bu. Gambar radio, Bu. Iya, Bu. Iya. Nah, ya, itu gambar radio. Nah, radio ini merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Di rumah siapa ada radionya? Enggak ada lagi Bu. Tidak ada lagi ya, itu zaman-zaman sebelum kita. Tapi satu-satu masih ada Ibu rasa. Nah, radio adalah juga media iklan. Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan melalui radio memiliki karakteristik atau ciri yang khas. Karena iklan di radio dapat didengarkan melalui audio atau suara. Suara yang diperdengarkan dapat berupa voice, yaitu suara-suara manusia atau kata-kata manusia yang teratur. Ada juga musik, yaitu perpaduan bunyi-bunyian yang teratur, ritme tertentu dan yang harmonis. Juga menggunakan efek suara yang membuat nanti iklan itu menarik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada gambar apa di situ? Televisi Bu. Televisi, Bu. Sebuah Nah, televisi di atas meja. Pasti semua anak-anak Ibu sudah menikmati menggunakan televisi. Ya? Tidak ada lagi rumah yang tidak memiliki televisi. Rupanya televisi ini juga adalah salah satu media yang elektronik untuk penyebaran iklan. Yang kedua ini adalah iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Ayo coba sebutkan iklan apa kesukaan anak-anak Ibu. Pasti ada salah satu. Iklan apa aja yang disiarkan di televisi? Banyak Bu. SpongeBob Bu, SpongeBob. Iklan Ada makanan, iklan Bu. sampo. Iya, makanan bagi yang suka makanan pasti ditunggu-tunggunya iklan makanan. Iklan apa lagi yang ada di televisi? Susu Bu. Ma. Susu Bu, susu. Iya, pasti jenisnya nama susu karena banyak iklan susu di televisinya ya. Iya Bu. Kebanyakan Nah. iklan susu Bu. Iklan televisi ini sangat menarik. Iklan televisi ini adalah sangat menarik. Kenapa menarik? Karena merupakan kombinasi dari suara dan ada juga gambarnya dan ada geraknya juga. Iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat kita lihat dan dapat kita dengarkan. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Makanya mudah kita ingat
Kalau ada misalnya cut, kita langsung tahu itu iklan Sensodyne gitu. Berarti itu berkesan untuk iklan yang ada ditampilkan di televisi itu. Oke, yang ketiga, apa yang anak-anak ibu perhatikan? Ada alamat link, Bu. Hanjuang.net. Nah, itu adalah salah satu iklan Sampo. internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam. Ada yang iklan yang hanya dapat didengar. Ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet ini muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Seperti sekarang ini. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi lebih dari radio, lebih lagi dari televisi. Melalui internet, informasi dapat sampai secara dramatis dan interaktif. Pernah melihat iklan melalui internet? Ini Pasti sering ya. foto ibu ya, foto ibu itu ya, Bu. Nah, anak-anak ibu, sekarang mari kita perhatikan 3 paparan iklan melalui media radio, televisi, dan internet berikut ini. Tapi foto ibunya. Ya, di situ agak lambat ibu rasa sinyalnya Bu. ya Bu, ya, karena kita menggunakan gantung sama apa nih sinyal. Yang pertama, paparan iklan melalui radio. Untuk menayangkan iklan melalui radio, kita perlu membuat produk yang akan diiklankan. Naskah radio dibuat mempertimbangkan skenario iklan, baik dialognya, monolognya, musiknya, maupun efek suara. Seperti iklan pewangi ruangan. Dapat dilihat di slide-nya. Belum, Bu. Pernah mendengar iklan di radio? Keluar raw. Pernahkah anak-anak ibu mendengar iklan di radio atau radio sudah tidak kenal lagi? Pernah, Bu. Iya. Bisa gambarnya? Gambarnya nggak ada, Bu, cuma Ada, suara. Iya. Ya betul, tentu saja. Karena di radio itu tidak memaparkan adanya gambar. Di sini iklan pewangi ruangan hanya menggunakan efek suara. Kemudian ada percakapan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Yaitu anak perempuan dengan mamanya. Nah, kemudian dilengkapi dengan musik. Itulah contoh paparan iklan melalui radio. Tidak bisa kita lihat ya. Apa isi radio yang dapat kamu amati dari naskah di atas? Nah, iklan radio yang di atas itu berisi ajakan untuk menggunakan segar wangi, pengharum ruangan yang bisa menghilangkan bau tak sedap dan mengusir lalat dengan sekejap. Nah, itulah yang bisa diajak melalui segar wangi dari iklan radio itu. Kita diajak untuk menggunakan. Yang kedua adalah paparan iklan melalui televisi. Nah, perhatikan gambar apa yang sedang anak ibu larang. Gosok gigi. Ada anak-anak ibu bisa melihatnya? Siapa di sini rajin gosok gigi? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa yang belum gosok gigi dari tadi pagi atau dari semalam ada belum gosok gigi?
Ada, Bu. Ya, kita harus gosok gigi setiap hari ya, supaya gigi kita sehat. Nah, perhatikan paparan iklan melalui televisi ini. Pembuatan iklan televisi diawali dengan membuat rancangan dalam bentuk skrip dan cerita sketsa gambar yang disusun berurutan seperti yang di atas itu ya. Ada papan cerita dengan sketsa gambar yang disusun secara berurutan. Kemudian rancangan iklan itu dibuat di rumah produksi. Nah, itu contohnya. Berdasarkan gambar iklan televisi di atas itu, kamu dapat mengetahui apa isi iklan yang ditawarkan, yang dipaparkan. Kira-kira apa isi? Apa iklan yang dipaparkan dari gambar yang di atas? Dia itu adalah menawarkan iklan permen karet yang bermerek Planet Segar. Agar membuat mulut segar, Bu. Iya, anak yang aktif. Hanya dengan permen karet Planet Segar, mulutmu akan terasa segar habis menggosok gigi. Nah, itulah isi iklan yang akan dipaparkan. Kita diajak untuk menggunakan permen karet Planet Segar. Nah, yang ketiga adalah paparan iklan melalui internet. Ayo, siapa bisa menyebutkan itu gambar siapa? Ada di sini orangnya? Nggak ada, Bu. Itu gambar pendaki gunung, Bu. Lagi makan mie Siapa Dia bisa makan mie mendaki gunung sini? makan mie instan, Bu. Enak ya mendaki Orang gunung. sedang makan mie instan, Bu. Ya, Bu. Iya, itu pasti sedap ya. Mendaki dingin-dingin makan mie. Nah, inilah salah satu iklan melalui internet. Iklan di atas merupakan iklan internet jenis banner, yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Isi iklan internet tersebut adalah menawarkan produk makanan, yaitu mie instan dengan merek Yumi Mie. Mie instan ini dapat dinikmati saat sibuk ataupun santai, baik sendiri maupun bersama teman-teman. Yumi Mie merupakan makanan cepat saji yang enak jika dinikmati saat masih hangat. Nah, siapa suka makan mie instan? Saya, Bu. Jangan sering-sering ya, anakku. Enak, Bu. Enaknya. Iya, enak memang. Makanya banyak orang suka mie instan. Suasananya pun akan semakin hangat dengan ditemani Yumi Mie. Itulah contoh ketiga paparan iklan melalui internet. Nah, ini ada gambar apa? Coba siapa bisa melihat? Gambar galon Gambar aqua, Bu. aqua, Bu. Galon aqua, Bu. Ada Galon. air mineral, Bu. Iya, itu air mineral di dalam kemasan. Belum aqua ya, Bu. Belum aqua ya, anakku. Nanti lebih besar Aqua lagi ada, baru Bu. aqua. Galon. Ya. Ayo, siapa yang bisa membaca Saya, Bu. tulisan yang situ ya? Silakan. Air mineral dalam kemasan. Air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam satu hari. Air mineral Aquada membantu kita mencukupi kebutuhan tubuh akan 8 liter air. Ya, inilah air mineral dalam kemasan. Kita manusia sangat membutuhkan air. Minimal berapa yang tubuh kita perlukan setiap hari, berapa banyak? 8 liter. 8 liter. Berarti harus sering-sering minum Aquada. Bukan harus Aquada, tetapi air mineral. Yang kedua, ada gambar apa? Botol minuman, Bu.
Kaleng minuman, Bu. Ada gambar minuman ringan manis. Oke, siapa yang bisa membaca? Bu. Silakan. Minuman ringan manis. Minuman ringan manis sama dengan air mineral. Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi, minuman ringan manis bukan zat tunggal, melainkan zat campuran homogen. Nah, terima kasih anakku. Kalau yang tadi itu itu adalah zat tunggal. Sekarang minuman ringan manis ini kita pelajari minuman zat campuran homogen. Dia sudah bercampur, tidak sama lagi dengan zat tunggal tadi. Nah, yang ketiga, siapa suka kopi? Ada anak ibu yang suka minum kopi? Saya, Bu, kopi Sidikalang. Ya, kopi Sidikalang itu termasuk kesukaan saya. Setiap hari secangkir ya, harus saya minum. Ayo, yang suka kopi boleh membacanya. Jimmy tadi yang suka kopi, berarti Jimmy yang membacanya. Ayo silahkan. Bisa dibaca? Mungkin jaringan, Bu. Oh, Jiminya ke ya. toilet, Bu. Itulah, Ibu akan membacanya ya. Secangkir kopi tumbuk, secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan campuran. Akan tetapi, secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis tadi, melainkan zat campuran heterogen. Nah, perhatikan gambar sekarang. Ada gambar apa yang anak-anak ibu perhatikan? Ada air, ada balon, ada batu, Bu. Nah, ini adalah contoh dari materi. Coba Kristina, baca dulu tulisan yang di bawah gambar. Iya, Bu. Materi. 1. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. 2. Contoh materi, air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. 3. Materi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. 4. Berdasarkan komponen penyusunannya, materi dibedakan atas zat tunggal dan zat campuran. Udah, Bu. Nah, semuanya terima kasih ya Kristina. Siapa sudah pernah melihat air? Semua, Bu, pernah melihat air dan memakainya. Semua. Saya, Bu. Bagus. Ya, semua pernah melihat ya. Tidak ada yang lupa ya bahwa air selalu kita pakai, selalu kita butuhkan setiap hari. Siapa pernah melihat udara? Bukan dilihat, Bu, tapi dirasakan, Bu. Iya, bagus ya. Udara tidak pernah bisa kita lihat, tetapi kita rasakan. Itulah beberapa contoh materi yang ada di sekeliling kita. Ada air, ada batu, ada pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, oksigen atau udara, dan sebagainya. Sampai di sini, adakah pertanyaan? Anak-anak ibu, paham semuanya?
Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjut slide berikut. Siapa kenal garam? Saya, Bu. Saya, Bu. Apa rasa garam? Asin, Bu. Untuk bikin masakan jadi Ya, sedap. ya, yang suka masak pasti tahu rasanya. Siapa yang suka gula? Saya, Bu. Jangan lagi ditambah gulanya ya, sebab anak-anak ibu sudah manis semuanya. Enak, Bu. Nah, ini adalah zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi yang sejenis. Ayo Mesri, silakan baca dulu teks yang di bawah gambar. Ya, Bu. Zat tunggal. Zat tunggal atau zat disebut juga zat murni adalah zat yang komponen penyusunannya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. A. Unsur adalah zat kimia yang dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh, perak, besi, emas, dan platina. Contoh unsur non-logam, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. B. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh, garam, air, dan gula. Nah, terima kasih untuk Mesri. Itulah contoh-contoh dari zat tunggal, unsur, dan senyawa. Coba anak ibu yang lain. Apakah contoh dari unsur? Selain daripada Mesri. Boleh unsur logam, boleh unsur non-logam. Coba sebutkan satu orang. Ayo, mana anak ibu yang lain ini? Boleh dari situ, yang sudah dibaca temannya Mesri tadi. Besi, Bu. Iya, bagus. Itu adalah unsur, contoh unsur Logam, Bu. logam. Kalau contoh unsur non-logam, iya, boleh hidrogen, oksigen, atau nitrogen, Dan karbon. Nah, perhatikan zat campuran ini. Siapa suka campur-mencampur ini? Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri dari dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya adalah ada campuran homogen, yaitu terdiri dari materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Siapa pernah minum sirup? Saya, Bu. Nah, sirup itu rupanya adalah contoh dari campuran homogen. Siapa pernah minum oralit? Iya, kalau nggak sakit jangan diminum ya. Itu kan obat, salah satu obat. Sirup itu campuran gula, pewarna, dan air yang homogen. Begitu juga oralit dan juga udara, campuran beberapa gas. Yang kedua adalah campuran heterogen, yaitu terdiri dari dua atau zat berbeda yang tidak dapat menyatu. Seperti apa contohnya? Apa contoh zat campuran heterogen? Heterogen artinya campuran materi itu tidak dapat menyatu secara sempurna. Apa contohnya? Contohnya air dengan pasir, Bu.
Air Iya. dengan minyak. Betul. Air kopi yang tadi kesukaan kita merupakan campuran heterogen juga. Nah, dari apa kita pelajari hari ini, kita dapat membuat kesimpulan seperti ini. Kesimpul dari apa yang kita pelajari. Nah, anak-anak ibu semuanya juga akan ibu suruh membuat kesimpulan dari apa yang kita pelajari, yaitu dari membuat bagan seperti yang ibu buat ini. Ada materi terdiri dari beberapa zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur senyawa. Contoh unsur apa saja, contoh senyawa apa saja. Materi terbagi juga menjadi zat campuran. Zat campuran itu ada homogen, ada juga zat campuran yang heterogen. Apa saja contohnya? Nah, anak-anak ibu semuanya, ibu sudah membuat LKPD-nya masing-masing. Nah, di situ nanti akan kamu buat, anak-anak ibu buat semuanya, buatlah bagan. Dan ikuti saja latihan dan soal yang sudah ibu buat di LKPD itu. Membuat kesimpulan seperti bagan yang sudah ibu tampilkan sekarang. Sampai di sini pembelajaran kita. Ada pertanyaan anak-anak ibu? Adakah yang bisa membaca kesimpulan yang ibu tampilkan? Atau adakah pertanyaan? Ataukah ada pertanyaan? Yuk, kita mempelajari apa aja hari ini? Siapa yang bisa membagikannya? Kita mempelajari apa aja hari ini? Zat tunggal dan zat campuran, Ibu. Mempelajari iklan, Bu. Ya, bagus. Apalagi? Ada kita pelajari iklan ya. Ada kita pelajari materi, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Apa saja tadi contoh iklan? Dari mana aja kita tahu iklan? Dari radio. Iklan radio, Bu, televisi, televisi, dan iklan internet. Bagus, semuanya anak-anak ibu aktif semuanya. Apa yang dimaksud tadi dengan materi? Atau apa contoh materi? Contoh dari materi ada zat tunggal dan campuran, Bu. Apa saja yang di sekeliling anak ibu yang merupakan zat tunggal? Apa di sekitar anak-anak ibu? Coba sebutkan satu aja yang merupakan zat tunggal. Air, gula. Ya, betul ya. Itu berada di sekeliling kita. Jadi kita harus tahu apakah itu zat tunggal atau zat campuran, karena kita setiap hari jumpa dengan apa itu yang namanya air, selalu kita butuhkan. Oke, anak-anak ibu, ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Kalau nggak ada pertanyaan, coba ibu yang bertanya satu aja pertanyaan ibu ya. Apa tadi yang dimaksud dengan zat campuran yang homogen? Zat campuran yang homogen itu adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang menyatu secara merata. Contohnya larutan gula, larutan oralit, dan sirup. Iya. Ayo beri tepuk tangan buat teman-teman yang sudah menjawab hari ini, dan tepuk tangan buat diri sendiri karena semangat kita belajar hari ini luar biasa.
Oke, terima kasih anak-anak ibu semuanya dan semua anak-anak ibu mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Sampai di sini pembelajaran kita. Kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya yaitu pembelajaran 2. Untuk menutup pembelajaran ini, Ibu minta dengan kerelaan hati untuk menutup di dalam doa. Sebelum kita pulang, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih.